Tips anti miskin. Ini dia Channel of Blessings. Saudara-saudari, tips yang akan saya bagikan hari ini bukan menuntut kita untuk berhemat, menabung sehingga kita bisa menjadi kaya. Tetapi tips yang akan saya berikan adalah bagaimana kita bisa hidup tanpa kekurangan menurut firman Tuhan. Hari ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak orang yang jatuh miskin. Hampir semua orang mengalami hal yang sama. Benar, tahun 2020 bukanlah hal yang mudah untuk di bidang ekonomi. Tetapi saudara-saudari, ada satu rahasia di dalam firman Tuhan, bagaimana cara kita hidup tanpa kekurangan. Bagaimana melepaskan diri kita dari kekurangan ini. Dan mungkin tips ini mengejutkan sebagian besar orang. Karena tipsnya adalah di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, Anda nggak salah dengar. Berilah dan kamu akan diberi. Bagaimana mungkin? Saya udah jatuh miskin, saya udah nggak punya uang, saya udah nggak punya apa-apa, tapi disuruh memberi lagi. Inilah firman Tuhan. Bukan hanya menerima dulu, tetapi kita memberi terlebih dahulu. Ketika kita dalam kesulitan, mungkin kita berharap dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan memberi kepada kita. Tetapi perintah Tuhan adalah memberi. Kita bukan saja memberi pada saat kita sedang kaya, kita sedang berkelimpahan, tetapi kita memberi ketika ada orang lain membutuhkan pertolongan kita. Semakin kita dalam kekurangan, semakin kita harus memberi. Semakin kita harus memberi pertolongan kepada orang lain. Jika kita benar-benar melakukan menurut apa yang Tuhan sampaikan ini, maka kita akan benar-benar mengalami bahwa janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ada satu kisah yang sangat menarik. Dari ayat yang ke-8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Elia itu adalah seorang nabi Tuhan, dan dia datang ke sebuah daerah yang bernama Sarfat. Sesudah itu, dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara-saudari, kalau kita baca sampai di sini, kita melihat betapa kasihannya kondisi janda. Tetapi saudara-saudari, kita lihat ayat berikutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudari, kalau kita lihat ayat ini, kita lihat Elia kok gak tahu diri ya. Ada orang miskin, lalu dia minta air, lalu setelah itu dia minta roti. Sudah dikatakan bahwa orang itu sangat miskin, jadi dia tidak punya cukup tepung untuk membuat roti buat Elia. Tetapi Elia bilang, buatlah terlebih dahulu sepotong roti bagiku, setelah itu baru buat untukmu dan untuk anakmu. Wah, ini kan gak logis, saudara-saudari. Tetapi saudara-saudari, di dalam ayat berikutnya dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dalam ayat berikutnya, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wah, saudara-saudari, kita lihat ayat ini begitu mustikas. Ayat ini begitu ajaib, saudara-saudari. Di dalam ayat ini, ketika janda di Sarfat ini mengutamakan Elia, mengutamakan nabi Tuhan, atau memberi sesuai dengan perintah dari Tuhan, maka saudara-saudari, Tuhan memberkatinya sangat berlimpah. Dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Saudara-saudari, kalau misalkan janda itu tidak memberi kepada Elia, mungkin pada waktu itu benar, dia bisa makan, anaknya bisa makan. Tetapi seperti yang dikatakannya, setelah dia makan, dia mati karena tidak ada makanan lagi. Tetapi karena dia mementingkan kepentingan Tuhan terlebih dahulu, maka dia sangat diberkati oleh Tuhan, dan dia bisa menyambung hidup untuk seterusnya. Lalu saudara-saudari, kita lihat di dalam bagian Alkitab dalam perjanjian baru. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 18,
Ini menunjukkan bagaimana orang-orang Filipi pada saat itu memperhatikan kebutuhannya Paulus, yaitu seorang rasul atau hamba Tuhan pada saat itu. Dan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, ketika orang-orang Filipi memperhatikan keperluannya Paulus di dalam memberitakan Injil, di dalam bekerja bagi Tuhan saat itu, maka saudara-saudari, Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara-saudari, ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, maka saudara-saudari, Allah lah yang akan memenuhi setiap keperluan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita harus memberi? Dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang yang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudari, ketika kita memberi, itu Tuhan tidak melihat nilainya, tetapi saudara-saudari, Tuhan melihat hati kita. Bagaimana hati kita ketika kita memberi, apakah dengan paksaan atau dengan sukacita? Dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudari, Tuhan itu sangat berhikmat. Dia tahu hal-hal apa yang bisa merugikan kita. Tuhan itu senang kalau kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dia tidak ingin kita lebih bersandar kepada tabungan kita daripada kepada dirinya sendiri. Tuhan juga senang melihat kita mengasihi anak-anak Tuhan, mengasihi ciptaan Tuhan yang lain. Dia tidak senang kita menyimpan kekayaan untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan memerlukan kerjasama kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara-saudari, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa saja menurunkan roti dari langit, seperti dia menurunkan mana bagi bangsa Israel, atau dia menurunkan uang yang banyak dari langit untuk memenuhi kebutuhan orang. Tetapi Tuhan tidak pakai cara ini. Dia lebih suka memenuhi kebutuhan orang lain melalui orang-orang yang diberkatinya. Hari ini saudara-saudari, kita melihat banyak orang berusaha untuk keluar dari kondisi kemiskinan atau kondisi kekurangan ini. Mungkin dengan membuka tabungan, deposito, tabungan berjangka, investasi di mana-mana, jualan ini itu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Saudara-saudari, saya tidak bilang ini salah. Tetapi saudara-saudari, apakah dunia ini bisa menjadi sandaran kita? Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudari, dikatakan dunia ini sedang lenyap. Jika kita tahu kalau sebuah bank akan bangkrut, apakah kita akan mencurahkan seluruh harta kita pada bank itu? Tentu tidak, saudara-saudari. Tetapi ini bukan berarti kita tidak perlu menabung atau kita tidak perlu berinvestasi untuk masa depan kita. Karena itu saudara-saudari, kita perlu mohon hikmat Tuhan kepada kita, supaya di dalam mengelola uang yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam mengelola apa yang kita miliki saat ini, kita tidak menjadikan harta kita, sandaran kita lebih daripada Tuhan kita. Kita harus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Artinya saudara-saudari, ketika Tuhan ingin kita memberikan harta kita, ketika Tuhan ingin kita memberi untuk memenuhi kebutuhan orang lain, kebutuhan orang yang lebih membutuhkan daripada kita, yaitu berdasarkan pimpinan Tuhan di dalam kita, maka kita harus dengan rela dan dengan sukacita memberi sesuai dengan kehendak Tuhan dan memberi dengan sukacita. Inilah kehendak Tuhan. Hari ini saudara-saudari, orang yang investasi di mana-mana, banyak yang bangkrut. Investasi bodong di mana-mana, ekonomi sedang tidak stabil, banyak orang yang jatuh miskin. Tetapi saudara-saudari, saya tidak pernah mendengar ada orang yang jatuh miskin karena terlalu banyak memberi. Di saudara-saudari, marilah kita kembali mempersembahkan diri kita, mempersembahkan seluruh kehidupan kita, mempersembahkan harta kita, apa yang kita miliki bagi kepentingan
Tuhan. Artinya saudara-saudari, semoga kita bisa menjadi orang yang sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada harta kita. Sehingga kita benar-benar bisa mengalami apa itu hidup tanpa kekurangan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami. Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan bisa memiliki sebuah hidup tanpa kekurangan. Ajarlah kami untuk bisa lebih banyak memberi daripada menerima. Ajarlah kami untuk bisa sepenuhnya bersandar kepadamu dibandingkan bersandar kepada apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu, sehingga Engkau dapat memakai kami untuk bisa memberkati anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kamu semua, supaya semua orang yang kamu kenal bisa mengalami bagaimana hidup tanpa kekurangan dan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.